Halo semuanya, selamat datang kembali. Kalau kita ngomongin Ramadan, yang pertama kali kepikiran pasti puasa kan? Dari subuh sampai maghrib. Tapi, ternyata sejarah dan makna spiritual bulan ini tuh jauh lebih dalam dan lebih kaya dari itu. Nah, hari ini kita bakal coba kupas satu persatu lapisan-lapisan sejarah dan makna yang bikin Ramadan jadi super istimewa. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang sebenarnya bikin Ramadan jadi bulan yang paling suci? Kenapa bulan ini begitu dimuliakan? Jawabannya ternyata ada di serangkaian peristiwa yang jadi fondasi iman, komunitas, dan bahkan sejarah dunia. Oke, untuk bisa paham seutuhnya, kita perlu mundur sedikit kembali ke akarnya. Karena akar kesucian Ramadan itu tertanam dalam sebuah momen ilahi yang fundamental. Jadi ini bukan cuma soal nahan lapar dan haus, tapi soal menyambungkan diri kita lagi sama awal mula segalanya. Peristiwa puncaknya ya ini, Nuzulul Quran. Ini adalah momen saat firman Tuhan untuk pertama kalinya turun ke bumi lewat Nabi Muhammad. Tepatnya kapan? Tanggal 17 Ramadan, waktu itu Nabi berusia 40 tahun dan lagi menyendiri buat beribadah di Gua Hira. Coba deh, bayangin sejenak momen itu. Di tengah sunyi senyapnya gua, tiba-tiba malaikat Jibril muncul dan mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya ini. Ini bukan sekedar pesan biasa loh. Ini adalah sebuah penugasan ilahi yang bakal mengubah jalan hidup Nabi dan pada akhirnya seluruh umat manusia. Wahyu pertama yang turun itu adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq yang diawali dengan perintah Iqra atau bacalah. Nah, yang luar biasa adalah ini baru permulaan. Peristiwa ini memicu sebuah proses pewahyuan yang terus berlanjut selama 23 tahun. Secara bertahap membentuk kitab suci Al-Quran yang kita kenal sekarang. Dan di dalam bulan Ramadan ini, ada satu malam yang nilainya, wah nggak terhingga, Lailatul Qadar atau malam ketetapan. Al-Quran menggambarkannya bukan cuma sebagai malam spesial, tapi sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangin, satu malam nilainya lebih dari 1000 bulan. Perbandingan ini benar-benar nunjukin betapa dahsyatnya berkah yang ada di satu malam itu. Jadi kenapa sih malam ini jadi incaran banget di 10 hari terakhir Ramadan? Ya karena di malam inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Ini malam di mana para malaikat turun ke bumi, kedamaian menyelimuti dunia, doa-doa kita didengar, dosa-dosa diampuni, dan bahkan takdir kita buat setahun ke depan ditetapkan oleh Tuhan. Bener-bener luar biasa ya. Tapi tunggu dulu, keistimewaan Ramadan gak berhenti di wahyu ilahi aja. Bulan ini juga jadi panggung buat beberapa titik balik paling menentukan dalam sejarah Islam. Momen di mana iman diuji langsung di medan perang. Perhatikan angka ini, 313. Angka ini penting banget. Ini adalah jumlah pasukan Muslim di pertempuran besar pertama mereka, Perang Badar. Perang ini terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, jadi sekitar 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan jumlah mereka sangat sedikit. Nah, ini dia jumlah lawan mereka. Pasukan kaum Quraisy jumlahnya 1.300 orang. Ini kan skenario klasik David lawan Goliat. Kalau pakai logika biasa, kemenangan kayaknya mustahil. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya jadi bukti nyata kekuatan iman dan pertolongan Tuhan. Dan kemenangan di Badar itu ternyata cuma awal. Coba deh kita lihat polanya. Di tahun ke-8 Hijriah, juga di bulan Ramadan, terjadi Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Terus, lompat ke tahun 92 Hijriah, penaklukan Andalusia dimulai, membawa Islam sampai ke Eropa. Ramadan berkali-kali jadi bulan kemenangan yang transformatif. Dan momen ini benar-benar menggambarkan inti perjuangannya. Waktu Fathu Mekah, Nabi memimpin langsung penghancuran 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Jadi ini bukan cuma kemenangan militer, tapi ini adalah pemurnian spiritual, mengembalikan Ka'bah ke fungsi aslinya sebagai pusat tauhid, mengesahkan Tuhan. Oke, dari peristiwa-peristiwa raksasa dalam sejarah, sekarang kita geser sedikit ke level yang lebih personal dan komunal. Karena di bulan ini jugalah ritual-ritual penting komunitas mulai dibentuk dan rasa kehilangan yang mendalam juga dirasakan. Panggilan sholat yang ikonik banget itu, azan, ternyata pertama kali disyariatkan di bulan Ramadan di tahun pertama Hijriyah. Dan ceritanya unik, ini bukan hasil rapat atau keputusan formal. Azan datang lewat mimpi seorang sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Nabi sebagai wahyu. Lalu, Nabi memilih Bilal yang suaranya merdu banget untuk jadi orang pertama yang mengumandangkannya, menyatukan umat 5 kali sehari.
Tapi, di balik semua berkah dan kemenangan itu, Ramadan juga menyimpan duka yang mendalam. Bulan suci ini ternyata jadi waktu di mana Nabi Muhammad dan komunitas muslim saat itu kehilangan orang-orang yang paling mereka cintai. Ada istri pertama beliau, Khadijah, putrinya, Fatimah, menantunya, Ali, dan juga istrinya Aisyah. Ini jadi pengingat yang kuat banget bahwa bahkan di saat-saat paling suci pun, kebahagiaan dan kesedihan itu seringkali jalan beriringan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, intinya adalah Ramadan itu sebuah pengalaman yang total, yang holistik. Ada sisi spiritualnya dengan turunnya Al-Quran. Ada sisi historisnya dengan kemenangan-kemenangan yang membentuk peradaban. Ada sisi komunalnya dengan lahirnya azan. Dan ada juga sisi yang sangat personal yang diwarnai oleh cinta, pengabdian, dan juga kehilangan.